Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran pada pertemuan ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi kita pada pertemuan ini, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajah hingga abad ke-20. Materi ini kita dapat baca di buku paket bab 2. Dalam materi ini kita akan bahas mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis dan VOC, di mana perlawanan ini terjadi oleh rakyat Aceh, rakyat Maluku, rakyat Mataram, rakyat Banten, rakyat Makassar, rakyat Riau, dan etnik Tionghoa. Kemudian perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda, di antaranya ada Perang Tondano, perlawanan Patimura, Perang Patri, Perang Diponegoro, Perang Puputan, Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Datak di Sumatera. Mari kita awali dengan perlawanan rakyat Aceh. Yang menjadi latar belakang adalah kedudukan Portugis di Malaka yang sangat mengganggu perkembangan Aceh. Dengan strategi yang pertama adalah melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki, kemudian melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir penjajah dari Malaka. Yang berikutnya adalah perlawanan rakyat Maluku. Rakyat Maluku melawan Portugis disebabkan adanya upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Kemudian Portugis mencampuri urusan dalam negeri di kerajaan Ternate. Untuk mengawasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Dengan peristiwa pembunuhan ini, Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate, bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Akhir dari perlawanan ini, Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun, melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah. Kemudian perlawanan yang berikutnya dilakukan rakyat Maluku terhadap VOC, di mana VOC Belanda melakukan praktek monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian juga dalam proses penobatan Sultan Tidore, VOC melakukan campur tangan. Kemudian pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Teluka Besi. Kemudian tahun 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said
melakukan perlawanan terhadap VOC, dan tahun 1680 Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore, di mana perlawanan ini mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku dan berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Kemudian yang berikutnya adalah perlawanan rakyat Mataram. Di latar belakangi kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram, dan VOC melakukan monopoli perdagangan. Dilakukan pada tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Baurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur di Cilincing, Jakarta, dan pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Dan serangan yang kedua, 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan yang pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos pasukan Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan yang kedua juga mengalami kegagalan karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Dan yang berikutnya adalah perlawanan rakyat Banten, dengan latar belakang adalah monopoli perdagangan VOC yang mengganggu aktivitas perdagangan rakyat Banten. Jalannya perlawanan dalam menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran air atau saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten, menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Akhir dari perlawanan, Sultan Haji dengan pasukan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang dari VOC. Yang berikut adalah perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC, karena VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatan. Perlawanan terhadap VOC di Makassar dilancarkan mulai tahun 1634. Pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bunggaya yang isinya VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Wilayah kekuasaan Kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone, dan yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang.
Yang berikutnya adalah perlawanan rakyat Riau, di mana VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau dengan strateginya adalah Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC. Kemudian perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Di dalam perundingan ini Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai dengan rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji itu, dan pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji, dan pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji itu. Akhir dari perlawanan rakyat Riau ini, dengan keberhasilan siasat hadiah Sultan, belum mampu mengusir VOC dari Siak, bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatangan Traktat Siak. Kemudian perlawanan etnik Tionghoa, di mana VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka, terjadi pada 9 Oktober 1740, di mana warga Tionghoa di Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Kemudian Perang Tornado. Di latar belakangnya rakyat menentang kebijakan Belanda dengan merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu atau prajurit. Dengan strateginya adalah Belanda membentuk sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk di Minahasa, dan jalannya perang, di mana perang ini berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya mengapa strategi Belanda membendung sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan. Dan yang berikutnya adalah perlawanan Patimura yang terjadi di Maluku, dengan latar belakangnya adalah Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah land rent yang tinggi, kemudian memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi, dan persoalan pelayaran Hungi. Jalannya perlawanan pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Kemudian pasukan Patimura berhasil menduduki benteng Dorstad, dan pada Oktober 1817 Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Patimura. Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura, dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Pada November 1817, Belanda dapat menangkap Patimura, Anthony Ribot, Thomas Patwell, dan Raja Theo pada 16 Desember 1817. Patimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Kemudian Perang Padri, latar belakangnya adalah Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Belanda ingin menancapkan hegemoni wilayah di Sumatera Barat. Dan jalannya perang, fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama ini kemenangan berada di pihak kaum Padri pada tahun 1821 sampai 1825. Kemudian fase kedua 1825 sampai 1830, Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri.
Di invasi ketiga, Belanda menerapkan strategi benteng Texel pada 2